Tahun ini aku berumur 21 tahun. Sebagai seorang pemuda yang beranjak dewasa, aku harus mulai memikirkan tentang masa depanku bagaimana. Dan mulailah pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan. Mulai dari tujuanku hidup untuk apa, aku ingin menjadi apa di masa depan, dan apakah hidupku akan seperti ini selamanya. Ujung-ujungnya malah menjadi overthinking gak karuan. Jadi aku mulai mengurangi overthinking itu dengan mulai take action. Karena aku juga ingin grow up. Contohnya membuat konten ini, yang mungkin kedepannya akan menceritakan jalan hidupku sebagai seorang remaja, tentang pengambilan keputusan atau kesalahan-kesalahan yang bisa kita pelajari bersama, dan mungkin cerita-cerita random yang aku alami juga. Buat yang tertarik, bisa like, comment, and subscribe. Kembali ke topik pembahasan, beberapa bulan yang lalu, atau mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, aku bingung kemana arah tujuan hidupku ini. Apalagi aku yang hanya lulusan SMP. Apakah aku bisa menjadi orang yang sukses dan bermanfaat untuk orang lain? Jawabannya adalah bisa. Wow, positive thinking banget ya kedengarannya. Bukankah hidup kita tergantung pada pola pikir kita? Yang tidak lain dan tidak bukan aku kepengen sukses. Makanya aku berjuang. Tapi kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung goals masing-masing. Ya enggak? Kalau aku sih nggak munafik ya. Aku jelas-jelas butuh duit. Makanya aku berjuang dengan membuat konten di media sosial, mencoba menjadi seorang yang produktif, ingin membangun personal branding, biar ada orang yang tahu tentang skill yang aku bisa, yang mungkin bisa menjadi networking untuk diriku sendiri dan orang lain. Karena ingin cepat-cepat sukses, ingin cepat-cepat kaya, mendapatkan banyak duit, ingin selalu terlihat keren dan membanggakan, ingin cepat-cepat mendapatkan financial freedom, atau bisa dibilang menginginkan jalan tercepat menuju kebahagiaan. Mungkin juga tentang beratnya beban yang harus dipikul sendirian, tidak ada yang mensupport, atau juga sering melihat jalan hidup orang lain dan ujung-ujungnya malah membanding-bandingkannya dengan diri sendiri. Dan banyak lagi. Kalau kalian kenapa deh? Karena setiap orang kan memiliki jalan hidup yang beda-beda. Barangkali ingin bercerita, bisa di kolom komentar. Disclaimer, ini semua hanyalah opini pribadiku sendiri. Pada dasarnya, semua yang aku omongin di atas itu memerlukan proses, membutuhkan waktu, membutuhkan effort yang lebih, dan membutuhkan semangat yang berapi-api. Karena grow up itu adalah sebuah proses. Dan dengan menjadikannya kita sebagai pribadi yang lebih baik adalah hasilnya. Kebingungan tentang pemilihan jalan menurutku tidak akan pernah ada habisnya kalau kita tidak mengambil keputusannya mulai dari sekarang. Dan ada yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu ada resikonya. Maka manajemen resiko itu penting. Apalagi untuk orang yang sepertiku, yang tidak memiliki banyak privilege. Tapi kalau kita tak mengambil keputusan, maka tidak akan pernah ada perubahan di hidup kita. Dan sering juga aku menemukan kata-kata motivasi kayak rich sama dengan rich, kayak risiko itu sama dengan kekayaan, yang artinya jika kita mengambil sebuah keputusan yang berisiko, mungkin akan mendatangkan perubahan di hidup kita, berupa kesuksesan atau kekayaan, jika kita beruntung tentunya. Jadi kenapa kita bingung mau ngapain? Mungkin jawabannya karena kita overthinking dan ujung-ujungnya tak mengambil keputusan apapun, dan berujung stuck karena kebingungan.
Kalau kata aku sih, mumpung masih muda ya, mari kita survive bareng. Explore hal-hal baru yang positif tentunya, guna menambah pengalaman kita. Kurang-kurangnya overthinking lagi deh, dan mulai take action. Kalau nanti gagal dan nggak jadi apa-apa, kan udah. Sekarang, sama aku juga, belum jadi apa-apa, tapi masih hidup kok. Apakah kalian memiliki hobi yang positif? Seperti berlari, bermusik, jualan, menggambar, menulis, main game, ngedesain, dan ada banyak lagi. Dan dengan memiliki sebuah hobi, kita sudah selangkah untuk menemukan tujuan hidup kita. Aku sih memiliki hobi menggambar, secara manual maupun digital. Seperti yang kalian lihat di belakang. Di belakang ini adalah karya-karyaku. Dengan memiliki hobi menggambar, saya bercita-cita untuk menjadi seorang animator, ilustrator, atau mungkin komikus. Keren gak? Dan yang pastinya jalanku masih panjang. Panjang sekali untuk bisa mencapainya. Makanya aku masih berproses dan belum menjadi apa-apa. Selain menggambar, aku juga memiliki hobi menulis. Konten ini adalah hasil dari tulisan-tulisanku itu. Hobi-hobi tadi yang aku bicarakan adalah skill atau membutuhkan keterampilan untuk bisa melakukannya. Tidakkah kau ingin hobi yang kau sukai itu menjadi sesuatu yang besar atau bermanfaat untuk orang lain? Dan mungkin akan mendapatkan duit kalau kamu menjadi seorang yang expert di bidang itu dan ada orang yang membutuhkannya. Ya enggak? Nah, bukankah mulai terbentuk nih atau terjawab tentang pertanyaan mau jadi apa itu? Contoh, hobi menulis jadi penulis, hobi ngegame jadi live streamer, hobi desain jadi desainer, hobi traveling jadi tour guide, hobi main bola jadi pemain bola, ya kan, kayak Cristiano Ronaldo, nggak tahu, dan masih banyak lainnya. Yang terpenting dari hobi itu adalah sesuatu hal yang positif yang akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Coba bayangkan kalau kamu melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan apa yang kamu sukai dan ternyata itu memiliki manfaat untuk orang lain. Bukankah kita menjadi memiliki hidup yang bermakna? Kalau kamu masih bingung tentang tujuan hidupmu apa, coba deh cari hobi dulu. Langkah selanjutnya, take action. Belajar. Yap, belajar. Menurutku investasi terbaik di umur 20 tahunan adalah investasi leher ke atas. Untuk menjadi seorang yang expert di suatu bidang, kita harus belajar dengan disiplin. Makanya semangat yang berapi-api itu penting menurutku. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Kalau diambil dari umur rata-rata manusia, usia sekarang kita itu belum separuhnya. Dan kita masih harus terus berproses, bukan? Survive dan networking itu penting banget sih menurutku. Coba bayangkan, kalau kita sudah mahir di suatu bidang, akan tetapi hanya sedikit orang yang kenal kita, yang tahu kemampuan kita. Jadi ya kemampuan kita hanya untuk diri sendiri, hanya menghasilkan kepuasan batin tanpa menghasilkan cuan. Sedangkan uang adalah nilai tukar, bukan? Dari satu individu ke individu lain. Makanya networking itu penting banget. Berinteraksi dengan orang-orang baru itu perlu. Bahkan salah satu pintu rezeki itu terbuka dari
bersilaturahmi, bukan? Agar bisa melakukan hobi yang aku suka, pastinya harus meluangkan waktu untuk melakukannya, bukan? Dan dalam hal ini, manajemen waktu itu penting, perlu. Apalagi untuk orang-orang yang mandiri, yang sudah harus bekerja untuk menafkahi diri sendiri, atau bahkan keluarga. Disinilah tekadmu diuji. Karena menurutku situasi seperti ini tuh sedikit challenging gitu, berat. Karena kita harus effort, meluangkan waktu dan tenaga kita untuk belajar lagi, mengasah skill dan mencari informasi agar hobi kita bisa improve. Gak mudah sih pastinya, karena aku juga ngalaminya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus bisa meluangkan waktu. Bagaimana caranya di tengah kesibukan sebagai seorang pekerja 9 to 5, berangkat pagi pulang sore atau bahkan sampai malam, ya kita harus meluangkan waktu 1 jam atau 2 jam atau 30 menit juga nggak apa-apa, agar bisa improve skill di bidang hobi tadi. Tentunya agar hobi kita bisa menghasilkan cuan dan improve, itu kita harus belajar banyak lagi. Seenggaknya ada orang yang akhirnya membutuhkan kita deh, membutuhkan skill yang kita punya tadi. Manajemen waktu itu penting banget. Kita harus mencoba membatasi hal-hal yang membuang waktu tanpa ada faedahnya. Contoh, scroll medsos berlebihan sampai tengah malam. Kalau bisa dikurangi sih ya sebaiknya dikurangin deh. Dan mulailah meluangkan waktumu untuk improve skill atau belajar hal baru. 1 jam 30 menit juga gak apa-apa. Coba bayangkan, kalau setiap hari kamu meluangkan waktumu 1 jam untuk belajar, maka dalam 1 minggu kamu mendapatkan waktu 7 jam. Kalau 1 bulan, 1 tahun, lumayan bukan buat improve. Pepatah mengatakan bahwa sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Semangat. Dengan demikian terciptalah sebuah tujuan. Dengan demikian terciptalah sebuah tujuan. Aku ingin menjadi apa dan aku harus ngapain? Apakah terjawab? Apakah cerita saya tadi membantu? Membantu gak ya? Mungkin sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Apabila ada kekurangan, jelas ada, saya mohon maaf. Dan perlu diingat, disclaimer, ini semua hanya opini pribadiku sendiri. Jadi kalau ada perbedaan pola pikir atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa di kolom komentar. Karena aku juga pastinya harus belajar lebih banyak lagi. Terima kasih. See you.